Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kami semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta di chapter kedua. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Hairunisa, 2019-12-11-017, Dan saya Satria Purwantoro 20 20 20 12 11 014. Saya Andini Maharini Putri 2020 12 11 013. Dan saya Zahar Khairani dengan NIM 2020 12 11 012. Lanjut ke materi yang akan kami sampaikan. Ini adalah garis besar dari bab yang akan kami sampaikan. Pengisi acara selanjutnya atau pembaca materi selanjutnya adalah Andini Maharani Putri. Materi pertama yaitu mengenai akun, debit, dan kredit. Pengertian akun. Akun merupakan catatan akuntansi individu yang berisi transaksi baik penurunan atau kenaikan aset, kewajiban, atau ekuitas tertentu. Dalam bentuk paling sederhana, akun terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, sisi debit, yaitu sebelah kiri, sisi kredit, dari sebelah kanan. Berikut adalah contohnya jika dituliskan. Debit dan kredit. Debit atau bisa ditulis dengan DR berada di sisi kiri, sedangkan kredit dituliskan KR berada di sisi kanan. Istilah tersebut digunakan untuk menempatkan segala jenis transaksi yang terjadi. Sebuah akun dapat disebut memiliki saldo debit jika total debit melebihi total kredit, dan memiliki saldo kredit jika sebaliknya. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat pertama itu ada aset sama dengan liabilities, ditambah stockholders equity. Itu adalah bentuk paling sederhana akuntansi. Namun, jika diperluas, stockholder equity itu dibagi menjadi 2, yaitu common stock dan retained earnings. Dan retained earnings itu terdiri dari revenues, expenses, dan dividends. Berikut adalah prosedur debit dan kredit. Jika dilihat dari nomor 3, kita dapat melihat bahwa akun aset, akun beban, dan akun dividen itu memiliki peraturan yang sama, yaitu jika mengalami penambahan, maka akan ditaruh di debit. Sedangkan jika mengalami penurunan, maka akan ditaruh di kredit. Dan saldo normalnya terletak di sisi debit. Untuk akun kewajiban, share capital, pendapatan, dan pendapatan yang ditahan, itu jika mengalami pengurangan, akan ditaruh di sisi debit. Sedangkan jika mengalami penambahan, akan ditaruh di sisi kredit. Dan saldo normal akan berada di sisi kredit. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Hairunisa. Jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum sendiri adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jasa jurnal khusus. Yang kedua, ada prinsip dasar pembuatan jurnal umum.
Di sini ada 5 prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, yang keempat, menetapkan untuk mengdebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, Anda harus sudah menguasai cara menentukan debit kredit dalam suatu akun. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Fungsi jurnal umum dalam akuntansi. Yang pertama itu ada fungsi historis. Fungsi historis itu adalah pencatatan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke jurnal umum. Lanjut. Yang ketiga ada fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Yang keempat ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Yang terakhir ada fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai buku pencatatan transaksi yang terjadi. Selanjutnya akan saya berikan pada Saudara Satria Purwantoro. Materi yang selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar biasanya terbagi atas dua, yaitu buku besar utama. Buku besar utama adalah kumpulan perkiraan-perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun-akun utama. Yang kedua, buku besar pembantu. Merupakan rincian dari akun-akun tertentu pada buku besar utama. B. Fungsi buku besar. Buku besar utama berfungsi untuk mengendalikan buku besar pembantu. Maksudnya jumlah saldo dari akun tertentu dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku pembantu. Selain itu, buku besar berfungsi sebagai berikut. A. Untuk mengiktisarkan akibat-akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harta utang dan modal perusahaan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. C. Tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. C. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar ada 3. Yang pertama ada bentuk skontro. Bentuk skontro adalah bentuk buku besar sebelah menyebelah atau disebut 2 kolom. Contohnya sebagai berikut. Yang B, bentuk stafel. Bentuk stafel adalah buku besar berbentuk halaman atau disebut juga buku besar 4 kolom. Dikenalnya bentuk saldo rangkap karena terdiri dari saldo debit dan kredit. Dan yang C, bentuk T, adalah buku besar berbentuk seperti huruf T dengan sisi kiri untuk pemindah bukuan sebelah debit, sedangkan sisi kanan untuk kredit.
Pemindah bukuan atau posting, pengertian posting. Setelah pencatatan ke dalam jurnal selesai, maka tahap selanjutnya memindahkan catatan yang terdapat dalam jurnal ke buku besar atau disebut posting. Pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar utama sangat tergantung formulir atau form buku besar yang digunakan. Namun secara umum perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan akun-akun buku besar yang diperlukan. Kedua, catatan atau pindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum ke akun-akun yang bersangkutan pada buku besar. Yang ketiga, kolom ref pada jurnal khusus diisi dengan tanda cek V. Sedangkan kolom ref pada kolom serba-serbi diberi nomor kode perkiraan. Berarti jumlah tersebut sudah dicatat dalam buku pembantu. Dan yang keempat, kolom ref pada perkiraan buku besar diisi dari halaman jurnal umum. Yang E, grafik akun. Daftar lengkap akun-akun yang muncul dan digunakan di jurnal umum dan entry buku besar disebut chart of akun atau COA. Di dalam buku besar, setiap akun-akun aktif dari COA disusun secara rapi. Akun-akun diberi nomor yang berurutan sesuai dengan jenis dari akun sendiri. Sebagai contoh, karena akun kas, piutang, dan persediaan merupakan bagian dari aset lancar, maka umumnya setiap akun tersebut diberi angka awalan 1. Lalu untuk akun seperti bangunan, kendaraan, dan akumulasi penyusutannya yang merupakan bagian dari aset tetap umumnya diberi angka awal 2 dan seterusnya. Setiap akun memiliki nilai saldo yang dapat naik atau turun saat transaksi terjadi. Ringkasan akun dalam buku besar menunjukkan segala aktivitas transaksi untuk suatu periode yang mengaruhi nilai saldo tiap akun tersebut. Jawaban untuk pertanyaan seperti berapa saldo akun kas saat ini atau apakah pendapatan penjual lebih besar dari pengeluaran dapat ditemukan di dalam ringkasan akun buku besar. F. Proses perekaman. Proses perekaman buku besar dilakukan apabila sudah selesai dalam mencatat semua transaksi pada buku jurnal, entah transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran, atau penerimaan kas yang lain. Setelah itu, Anda bisa memulai membuat form buku besar, sedangkan untuk menghitung serta memindahkan saldo dari buku jurnal, bentuk form buku besar terdiri dari tanggal, pos, debit, kredit, saldo, atau debit dan kredit. Oke, ringkasan ilustrasi penjurnalan dan memposting. Dengan mengetahui pengertian buku besar secara lengkap, tentunya laporan keuangan bisa dibuat dengan baik sebab buku besar merupakan proses yang perlu dilakukan di dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kesalahan pada proses ini akan berimbas pada kesalahan di proses selanjutnya. Berikut adalah contoh dan ilustrasi penjurnalan buku besar. Ini adalah contoh ilustrasi buku besar. Dan yang ini contoh buku besarnya. Materi selanjutnya akan saya kasih kepada Zahra Kairani. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang trial balance atau neraca saldo. Pengertian neraca saldo atau trial balance adalah daftar yang berisi seluruh akun-akun beserta total saldo dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan periode tertentu. Penyusunan akun dengan urutan yang benar yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Langkah-langkah untuk menyiapkan neraca saldo yang pertama, Pertama, kita harus siapkan daftar judul rekening dan saldonya di kolom debit atau kredit yang sesuai. Lalu, jumlahkan kolom debit dan kredit. Yang ketiga, verifikasi persamaan kedua kolom.
Lalu yang ketiga ada batasan neraca saldo. Neraca saldo mungkin seimbang bahkan ketika yang pertama transaksi tidak di jurnal, yang kedua entry jurnal yang benar tidak diposting, entry jurnal diposting 2 kali, akun yang salah digunakan dalam penjurnalan atau posting, lalu yang terakhir kesalahan offsetting dibuat dalam pencatatan jumlah transaksi. Lalu ada fungsi neraca saldo yang pertama untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku besar. Lalu yang kedua untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Lalu yang ketiga ada membuat dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan atau neraca. Lalu yang ada kesalahan pada neraca saldo. Nah, kesalahan pada neraca saldo ini kita dapat menentukan besarnya selisih kedua kolom neraca saldo tersebut. Misalnya, ambil salah satu langkah yang umum berguna. Misalnya ada tanda seperti di bawah ini. Kalian bisa tambahkan kembali neraca saldo dan hitung ulang saldo akun. Nah, biasanya kesalahan pada neraca saldo ini kita harus periksa setiap akun-akun saat diposting dan di neraca saldo, mulai dari pembukaan sampai penutupan yang ada di neraca saldo. Lalu ada tanda mata uang dan garis bawah. Tanda mata uang yang pertama tidak muncul di jurnal atau buku besar. Yang kedua biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Yang ketiga ditampilkan hanya untuk item pertama dan total di kolom. Nah, garis bawah ini satu baris ditempatkan di bawah kolom angka-angka yang akan ditambahkan atau dikurangi, dan total di garis bawahi ganda. Nah, misalnya pada gambar yang sampingnya, misalnya kita menghitung total revenue dan expense. Di total revenue itu kita garis bawahi 1 dan expense 1. Nah, maka nanti hasil akhirnya ditandai dengan garis double. Itu menyatakan bahwa itu adalah nilai akhir dari yang kita hitung tersebut. Nah, ini adalah contoh neraca saldo dari suatu perusahaan, misalnya PT ABC ada neraca saldo di 31 Agustus 2012. Nanti saldo di debit dan saldo di kredit, neraca saldonya itu akan seimbang, yaitu totalnya 28.750.000. Ya, kita selanjutnya akan membahas soal latihan dari chapter 1. Introduksinya, kategorikan kegiatan di atas sesuai dengan aspek akuntansi. Perusahaan Genesis selama tahun ini melakukan kegiatan akuntansi sebagai berikut. Menganalisis dan menafsirkan informasi merupakan aspek akuntansi, yaitu komunikasi. Mengklarifikasikan peristiwa ekonomi merupakan aspek akuntansi, yaitu pencatatan. Menjelaskan penggunaan, arti, dan batasan data merupakan aspek akuntansi, yaitu komunikasi. Menyimpan segala kejadian secara kronologis merupakan aspek akuntansi, yaitu pencatatan. Mengukur kejadian dalam bentuk dolar dan sen merupakan aspek akuntansi, yaitu pencatatan. Mempersiapkan laporan akuntansi merupakan aspek akuntansi, yaitu komunikasi. Melaporkan informasi dalam bentuk standar merupakan aspek akuntansi, yaitu komunikasi. Memilih aktivitas akuntansi yang relevan bagi perusahaan merupakan aspek akuntansi, yaitu identifikasi. Dan menyimpulkan segala kegiatan ekonomis merupakan aspek akuntansi, yaitu pencatatan. Untuk soal nomor 2, bagian A, di bawah ini merupakan pengguna atau user laporan keuangan. Instruksinya adalah mengidentifikasi pengguna di atas sebagai pengguna eksternal atau pengguna internal. Pelanggan. Pelanggan itu termasuk pengguna eksternal. Otoritas pajak termasuk pengguna eksternal. Persatuan buruh termasuk dalam pengguna internal. Marketing manager termasuk dalam pengguna internal. Pengawas produksi termasuk dalam pengguna internal. Regulator keuangan termasuk dalam pengguna eksternal. Manajer toko termasuk dalam pengguna internal. Supplier termasuk ke dalam pengguna eksternal. Dan Vice President keuangan termasuk
ke dalam pengguna internal. Soal nomor 2 bagian B, di bawah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh pengguna internal ataupun eksternal. Identifikasi setiap pertanyaan sebagai pertanyaan yang lebih mungkin ditanyakan oleh pengguna eksternal atau pengguna internal. Apakah kita mampu memberikan kenaikan gaji kepada karyawan? Instruksi tersebut termasuk ke dalam pengguna internal. Yang kedua, apakah perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang memuaskan? Instruksi tersebut termasuk ke dalam pengguna eksternal. Apakah kita memerlukan pinjaman di masa yang akan datang? Instruksi tersebut termasuk ke dalam identifikasi penggunaan internal. Bagaimana perbandingan keuntungan perusahaan ini dengan perusahaan yang lain? Termasuk ke dalam penggunaan eksternal. Berapa biaya yang kami keluarkan untuk memproduksi setiap unit yang diproduksi? Termasuk ke dalam pengguna internal. Produk manakah yang harus kita tonjolkan? Termasuk ke dalam pengguna internal. Dan apakah perusahaan mampu membayar utang jangka pendek? Termasuk ke dalam pengguna eksternal. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kasus chapter 1. Yaitu, Matt Steiner memulai usaha jasa pengiriman Steiner Deliveries pada tanggal 1 Juni 2020. Berikut adalah segala transaksi yang terjadi selama bulan Juni. Pada tanggal 1 Juni, pemegang saham menginvestasikan 10.000 secara tunai sebagai pertukaran saham. Oleh karena itu, transaksinya yaitu cash bertambah 10.000 dan capital bertambah 10.000. Pada tanggal 2 Juni, membeli mobil van bekas untuk pengiriman seharga 14.000, Matt membayar 2.000 secara tunai, dan sisanya dimasukkan ke dalam net payable. Oleh karena itu, transaksi nomor 2, cash-nya berkurang 2.000, equipment-nya bertambah 14.000, dan notes payable sisanya yaitu bertambah 12.000. Lalu pada tanggal 3 Juni, membayar 500 sewa kantor untuk bulan ini. Oleh karena itu, cash-nya berkurang 500 dan expense-nya bertambah 500. Pada tanggal 5, melakukan pekerjaan jasa senilai 4.800 yang belum diterima. Transaksinya yaitu account receivable-nya bertambah 4.800 dan revenue-nya bertambah 4.800. Pada tanggal 9, memutuskan dan membayar 300 tunai untuk dividen. Cash-nya berkurang 300 dan dividennya bertambah 300. Pada tanggal 12 Juni, membeli perlengkapan 150 secara kredit. Transaksinya pada tanggal 12 yaitu supplies-nya bertambah 150 dan account payable-nya bertambah 150. Pada tanggal 15 Juni, menerima cicilan pembayaran sebesar 1.250 untuk pekerjaan jasa pada tanggal 5 Juni. Transaksi pada tanggal 15, cash-nya bertambah 1.250 dan account receivable-nya berkurang 1.250. Pada tanggal 17, membeli bahan bakar 100 secara kredit. Oleh karena itu, transaksinya account payable-nya bertambah 100 dan expense-nya bertambah 100. Pada tanggal 20, menerima pembayaran jasa sebesar 1.500 untuk pekerjaan jasa. Transaksinya pada tanggal 20 Juni yaitu cash-nya bertambah 1.500 dan revenue-nya bertambah 1.500. Pada tanggal 23 Juni melakukan pembayaran not payable sebesar 500. Transaksi pada tanggal 23 Juni yaitu cash-nya berkurang 500 dan notes payable-nya berkurang 500. Pada tanggal 26 Juni, membayar 250 untuk utility. Pada tanggal 26, transaksinya cash-nya berkurang 250 dan expense-nya berkurang 250. Lalu pada tanggal 29 Juni, membayar kredit atas pembelian bahan bakar pada tanggal 17 Juni. Oleh karena itu, transaksi pada tanggal 29 Juni, cash-nya berkurang 100 dan account payable-nya berkurang 100. Dan terakhir pada tanggal 30 Juni, membayar 1.000 untuk gaji karyawan. Cash-nya berkurang 1.000 dan expense-nya bertambah 1.000. Oleh karena itu, total aset 25.800 dan total liabilities tambah equity-nya 25.800.
Berikut adalah income statement Steiner Deliveries pada bulan Juni 2020. Yang pertama itu ada revenues. Revenues di sini dimaksud dengan service revenues dengan jumlah 6.300. Lalu ada expenses yang terdiri dari office rent expenses yang berjumlah 500, utility expenses yang berjumlah 250, salary expenses 1.000, dan gasoline expenses yang berjumlah 100. Lalu jika ditambahkan, expenses-nya menjadi 1.850 dan dikurangkan dengan revenues, maka akan mendapatkan 4.450 net income. Yang ketiga ada statement of financial position. Di sini aset ada equipment yang berjumlah 14.000, ada supplies ada 150.000, account receivable-nya 3.550, dan cash-nya 8.100. Total aset adalah 25.800. Yang kedua ada liabilities dan equity. Equity-nya ada share capital itu 10.000, return earning-nya ada 4.150. Jika dijumlah, hasilnya adalah 14.150. Yang ketiga ada liabilities, ada account payable sama notes payable. Account payables-nya ada 150, notes payable-nya 11.500. Dijumlah yaitu 11.650. Jika equity dan liabilities ditambah, yaitu jumlahnya adalah 25.800. Jadi aset dan liabilities itu balance antara keduanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.